Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Ajeng Sriwana Prendaruge. Saat ini akan presentasikan terkait laporan untuk asesmen akhir semester untuk penerapan sistem informasi dan teknologi logistik pada PT Satria Antaran Prima atau sering dikenal dengan SAPX dengan dosen pengampu Dr. Mania Eskom MT. Saat ini untuk dari eh, PT Satria Antaran Prima sendiri ini didirikan pada tanggal 9 September 2014 yang merupakan perusahaan logistik dan kurir terintegrasi di Indonesia yang menaungi semua operasional logistik, mulai dari penerimaan barang, pergudangan, distribusi, transportasi, hingga pengiriman akhir atau last mile. Fokusnya pada pelayanan yang luas untuk mendukung kebutuhan e-commerce, corporate, UMKM, dan retail dengan jaringan yang terjangkau di seluruh Nusantara. Untuk sistem informasi dan teknologi yang digunakan oleh SAPX, yaitu bernama Corsis atau Courier Response Express System. Di sini berperan sebagai platform inti untuk operasional kurir dan juga layanan pelanggan karena mencakup mobile app berbasis Android untuk laporan status kiriman secara real time. Jadi saat kurir melakukan update pada aplikasi di mobile apps-nya untuk di smartphone sendiri nanti akan langsung terkonek dengan sistem Corsis SAP ini untuk fotonya dan juga untuk let long atau Google Maps-nya. Kemudian untuk di customer service juga menggunakan Corsis untuk pencatatan dan penanganan keluhan serta melakukan tracking. Para pelanggan juga bisa melakukan request pickup, pengecekan status pengiriman, dan cek tarif melalui web atau aplikasi yang terintegrasi dengan Corsis. Untuk pemanfaatan teknologinya, di sini SAP salah satu pionir kurir di Indonesia yang mengimplementasikan Android-based operational system untuk layanan kurirnya sejak awal berdiri. Hal ini memungkinkan pelacakan real-time untuk setiap pengiriman lewat smartphone kurir. Juga sudah terintegrasi API untuk pengecekan tarif, status pengiriman, dan layanan integrasi ke klien. Jadi saat klien memiliki sistem tersendiri, nanti akan diintegrasikan dengan Corsis. Jadi saat klien ingin melakukan penginputan untuk pickup ataupun melakukan pengecekan pengiriman, mereka bisa menggunakan sistem mereka sendiri, tapi nanti akan terintegrasi atau terupdate dengan sistem Corsis kita. Kemudian untuk keamanan datanya, di sini sudah bersertifikasi ISO 27001. Kelebihan dan keterbatasan dari sistem Corsis yang digunakan oleh SAP. Untuk kelebihannya adalah real-time tracking dan terintegrasi API. Sistemnya sederhana, namun sudah memiliki standar keamanan yang cukup. Namun untuk keterbatasannya sendiri karena belum terintegrasi secara besar melalui ERP atau SCM dan juga WMS, TMS itu belum teridentifikasi atau belum digunakan. Sehingga yang menjadi keterbatasan adalah belum terkonek antara antara finance, operasional, itu masih belum warehouse, masih belum terkonek dalam satu sistem. Untuk analisis permasalahan dan kebutuhan teknologinya, yaitu bottleneck pada proses logistiknya, di first mile-nya sendiri masih adanya pickup manual. Ya, sehingga membuat masalah input itu seringkali ada kesalahan dari eh, tim EDP yang melakukan penginputan. Variasi volume juga belum bisa diprediksi dan kurir masih banyak yang overload. Kemudian untuk disorting dan juga hub operasional masih sering terjadinya missortir atau salah sortir karena tidak adanya automatic scanning atau dan conveyor system sehingga bisa menyebabkan delay antar hub dan juga banyaknya human error dalam labeling and routing dalam sortation. Kemudian pada last mile delivery ada alamat yang tidak akurat, terjadinya gagal pengiriman dan pengelolaan COD yang belum terintegrasi sehingga cost-nya menjadi meningkat, return tinggi dan arus kas pun terganggu apabila ada kendala untuk COD.
Nah, untuk isu visibilitas, integrasi data, dan kecepatan keputusan risiko dan sustainability. Walaupun memang SAP sudah memiliki courses untuk men-tracking secara real time untuk bisa melihat visibilitas data, namun masih terjadi masalahnya untuk penggabungan atau pemerataan antara operasional, keuangan, gudang, dan customer service karena masih memiliki sistem yang berbeda-beda, tidak terintegrasi dalam satu sistem. Sehingga memang API em, masuk ke masalah integrasi sistemnya yang belum full ERP, sehingga integrasi API klien ada memang sudah masuk ke core sys namun tidak menyeluruh, sehingga untuk rekonsiliasi dari COD dan finance pun akan menjadi kompleks untuk di bidang finance. Maka akan terjadi risiko operasional juga, yaitu keterlambatan pengiriman, bisa terjadi fraud COD, kehilangan barang, atau overload di hub yang akan menyebabkan kendala operasional. Kemudian kecepatan pengambilan keputusan juga menjadi terbatas karena masih berbasis laporan historical, bukan real-time analytical seperti untuk di Corsi sendiri. Untuk pelaporan data atau pengambilan datanya kita bisa download memang datanya, tapi itu harus kita olah lagi karena akan keluar dalam bentuk Excel dan itu harus kita olah lagi untuk dibuat juga spreadsheet atau kita buat pivot untuk bisa menganalisis, tapi itu hanya sampai pada saat kita melakukan penarikan data, tidak terupdate secara real time. Sehingga jika kita butuh update, kita real time, kita harus mendownload ulang kembali sehingga memperlambat untuk pengambilan keputusan. Untuk sustainability-nya juga di sini belum teridentifikasi adanya arah ke sustainability seperti emisi kendaraan, inefisiensi road, overpackaging ini masih belum menjadi perhatian dari PT SAPX. Kemudian untuk kesiapan organisasi SDM, data infrastrukturnya, dari segi SDM kurir, mereka sudah terbiasa menggunakan mobile apps. Itu yang menjadi kekuatan karena sudah bisa menggunakan teknologi Android. Namun masih memiliki keterbatasan dari segi SDM karena kurangnya saintis atau AI engineer. Skill manajerial digital data analitik juga masih sangat-sangat terbatas karena eh, ini memang sangat dibutuhkan apabila kita ingin transformasi ke ERP. Dari segi data juga masih belum jelas adanya centralized data warehouse atau untuk pengelolaan cloud secara massal ya itu belum ada, hanya tersedia di Corsys itu sendiri. Nah, untuk dari segi infrastruktur teknologi sudah berjalan secara nasional karena API integration sudah tersedia dan data juga sudah memiliki security ISO 27001, namun belum ke arah lebih lanjut atau advance automation-nya seperti IoT, AI itu masih belum ada atau belum dioptimalkan. Kemudian rancangan solusi teknologi logistiknya yaitu bisa mengupgrade dari Corsys itu sendiri karena memang tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan visibilitas data end-to-end, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan resilience dan scalability. Nah, untuk itu perlu adanya upgrade dari Corsys, kemudian melakukan advance ke TMS, menggunakan Smart WMS, bahkan bisa lebih lanjutnya untuk AI dan analytical layer. Nah, ini merupakan arsitektur sistem konseptual digital logistik untuk SAP. Jadi, dari customer, bisa dari marketplace atau customer itu sendiri yang sudah terintegrasi bisa langsung connect ke API. Saat sudah terintegrasi dan sudah masuk ke API gateway, nanti dia akan masuk ke sistemnya masing-masing. Apakah dia operasional, masuk ke core sys, atau nanti bisa masuk ke ERP, TMS, WMS, atau CRM untuk customer service. Kemudian setelah ada teknologi tersebut, selanjutnya masuk ke data warehouse, engineer, dan BI dashboard.
Jadi di sini diperuntukkan untuk forecasting, bisa untuk memonitoring risiko, bahkan untuk lebih lanjutnya bisa terlihat KPI secara real time. Dan itu juga harus didukung dengan cloud infrastruktur, harus ada cloud yang security guard-nya sudah bagus, IoT GPS didukung, RFID, dan mobile apps. Untuk peran teknologi sendiri dalam pengambilan keputusan dan ketahanan rantai pasok adalah untuk mengoptimalkan rute harian. Jadi kita tidak inefisiensi atau tidak terlalu banyak waste sehari-harinya. Kemudian bisa memprediksi jika ada lonjakan volume untuk peak season, visibility dari end to end, dari awal pickup sampai last mile delivery pengiriman. Kemudian akan ada early warning system, yaitu mungkin akan sangat berguna untuk COD apabila memang ada indikasi-indikasi dari fraud COD itu sendiri yang akan nanti memunculkan early warning system yang perlu kita lakukan evaluasi lebih lanjut. Kemudian ada risk mitigation, yaitu memitigasi resiko sebelum hal itu terjadi. Jadi bagaimana kita bisa melihat apakah dari adanya lonjakan volume akan berdampak pada operasional di hub atau adanya overload di courier. Nah, di saat ini kita akan lanjut untuk implikasi manajerial dan strategi. Di sini untuk perubahan strategi logistik dari cost-based strategi menjadi data-driven competitive strategi, yaitu dari reaktif menjadi prediktif dan end-to-end visitability strategi. Dampaknya terhadap kebijakan perusahaan tentu akan pada teknologi investasi, karena kita akan berinvestasi lebih banyak ke teknologi. Untuk data juga seperti cloud dan kebijakan-kebijakan sustainability. Untuk tantangannya tentu saja biaya yang dibutuhkan akan sangat besar, namun ini akan berdampak atau untuk jangka panjang ya tidak bisa dilihat hanya dari jangka pendeknya saja. Kemudian adanya risiko-risiko keamanan dan juga kompleksitas saat melakukan integrasi tersebut. Di sini peran dari manajer logistik sangat dibutuhkan untuk bisa menjadi data driven strategis dan adanya peran baru sebagai performance analis dan harus menjadi kolaborator teknologi dan berperan sebagai sustainability leader. Kesimpulannya, transformasi teknologi pada PT Satria Antara Prima menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan efisiensi, visibilitas, dan ketahanan rantai pasok. Meskipun SAP telah memiliki fondasi digital melalui sistem operasional Core masih terdapat gap pada integrasi ERP. Optimalisasi TMS atau OMS juga belum digunakan, serta pemanfaatan AI dan analytics itu sangat perlu untuk pengambilan keputusan prediktif. Untuk implementasi arsitek sistem integrasi dibutuhkan ERP, TMS, WMS, data warehouse, dan AI menjadi satu. Ini semua ditujukan untuk meningkatkan SLA, efisiensi biaya untuk jangka panjang, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data dengan adanya AI prediction, mengurangi risiko-risiko operasional yang mungkin akan terjadi di cabang untuk seperti adanya overload di cabang maupun di kurir dan potensi-potensi fraud. Meningkatkan daya saing dan resiliensi perusahaan sehingga perusahaan juga akan lebih dikenal atau lebih terpercaya di mata customer karena sudah resilience. Keberhasilan transformasi ini juga akan sangat bergantung pada kesiapan SDM, manajemen perubahan, serta komitmen strategis manajemen itu sendiri. Ini adalah hasil dari analisa teknologi sistem informasi dan teknologi logistik yang digunakan pada PT Satria Antara Prima atau SAP. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.